di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf, suara saya terdengar sampai ke belakang. Terdengar? Oh iya, saya yang kurang dekat. Ya, kita mengucap syukur pagi hari ini karena kasih karunia Tuhan kita ada di sini. Tuhan yang selalu menyertai kita dan yang selalu mendampingi kita dalam setiap langkah hidup kita. Saya mengajak saudara semua untuk kita bersaat teduh sebelum kita datang sujud di altarnya untuk menyembah Dia dan mengagungkan namanya. Mari kita saat teduh pribadi lepas pribadi. Bersyukur karena kasih karunia-Nya yang selalu menyertai setiap langkah kita. Dia yang selalu memberikan pemikiran-pemikiran yang indah untuk setiap anak-anak-Nya. Dia begitu setia. Dia tidak pernah berubah dari awal, sekarang sampai selamanya. Dia Allah yang sungguh semua bisa kita kagumi karena Dia begitu perkasa, karena Dia begitu kasih yang sangat tidak terbatas dalam kehidupan kita. Semakin kita dekat dengannya, kita semakin bisa merasakan tangannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, bermegahlah dan biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita keluarkan suara kita bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara. Kita datang untuk menyembah Dia dalam segala kekudusan dan kemuliaannya. Mari kita menyembah Dia dengan tulus hati. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. This is my desire. This is my desire.
nyatakan jalan-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar. Oh Tuhan, aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar. Oh Tuhanku. Bait 1. Bila ku mengagumi semesta alam hasil karya-Mu, bintang dan guru semua menjadi pertanda maha kuasa. Bait 2. Bila aku berjalan dalam hutan, mendengar kicau burung nan merdu, bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya Bait 3. Bila ku ingat akan kasih Allah hingga menyuruh anaknya mati, rela disalib bagi manusia, lunaslah dosaku diampuni. Bila Tuhan akan datang kembali, betapa sukacita hatiku. Diantar pulang masuk surga suci, akan ku puji kebesaran. Aku memuji kebesaran-Mu. Aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar Penciptaku. Aku memuji kebesaran-Mu. Maha besar. Oh Tuhan.
kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang sungguh besar, Allah Bapa yang begitu perkasa dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau karena darah-Mu, Engkau melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Engkau selalu menunggu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak atas kasih-Mu yang tercurah, tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti. Kami datang untuk memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Tolong ampuni kami Bapa, setelah 6 hari lamanya kami ada dalam kehidupan kami secara pribadi dengan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami datang sujud menyembah di altar-Mu untuk memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami mohon tolong bersihkan jiwa kami Tuhan, roh kami Tuhan, berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, kuduskan kami, agar kami boleh datang menyembah dengan sukacita dan dengan ketulusan hati. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu sehingga kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang ke rumah-Mu, kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Kami mengucap syukur selama 6 hari Engkau memelihara kami dengan kasih-Mu, yang terkadang kami tidak merasakannya, tapi Engkau selalu hadir buat kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang terkadang kami abaikan. Semua itu tidak lepas daripada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu boleh mengerti, untuk selalu boleh mendengar setiap perkataan-Mu, setiap penyertaan-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi penyembah-Mu yang setia, penyembah-Mu yang tulus. Berikan kepada kami hati sebagai seorang hamba, dan biarlah kami ada hanya untuk menyembah Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan waktu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah Tuhan yang berkuasa untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab, diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 19. Injil Markus pasal 16 ayat 19. Satu ayat saja, mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sekali lagi kita baca. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Hari Kamis kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mengucap syukur kalau iman yang kita letakkan di bawah kaki salib Dia bukanlah sesuatu yang sia-sia. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari saudara, kita angkat suara kita sembah lagi Dia, satu-satunya yang kuandalkan. Setelah itu dipersilakan Bapak Pendeta Hosea untuk memimpin doa syafaat. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersahabat bersama. Bila setiap pujian boleh kami imani, karena Engkaulah sumber kekuatan, kedamaian, kemenangan bagi kami. Karena itu kami bersahabat menghampiri Engkau Tuhan dengan kerendahan hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami syafaatkan di hadapan Engkau boleh Tuhan dengar, Tuhan jawab, sehingga semua kerinduan kami di dalam naungan dan kuat kuasa-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan buat saudara-saudara kami yang saat ini secara fisik dalam proses pemulihan kesehatannya. Tuhan boleh bekerja, Tuhan boleh memulihkan, Tuhan boleh menyembuhkan. Kami terus serahkan proses pemulihan Bapak Effendi, Bapak Riko, Kakak Ibu Rina Yuwono, Ibu Pipin. Kami serahkan juga keberadaan pemulihan tangan Ibu Kasiman, juga keberadaan anak-anak-Mu yang lain Tuhan, terkhusus Ibu Martin yang saat ini dirawat di rumah sakit Mal karena operasi kecil di kakinya. Biarlah semuanya Tuhan jamah, Tuhan campur tangan, karena Engkaulah dokter agung kami, tabib agung kami. Kepadamu-lah kami berserah, dan kepadamu Tuhan pemulihan terjadi. Kami teruskan saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, mungkin terganggu kesehatannya hari ini. Para orang tua kami, Tuhan berikan kekuatan, baik secara fisik terlebih rohaninya. Keadaan apapun setiap orang tua kami boleh dalam perlindungan dan kuat kuasa Engkau. Kami serahkan Bapak Ibu Siswoyo, Ibu Sakio, kami serahkan para diakon dengan kondisi dan cuaca. Biarlah Tuhan campur tangan kepada kesehatan mereka, terkhusus diakon Sri Dati. Kami serahkan Tuhan orang tua kami yang lain, Ibu Sunarto. Kami serahkan orang tua
Bapak, Ibu Sunaryo, Opa, Oma Moniung, dan yang lainnya. Tuhan, meskipun saat ini sebagian besar mereka tidak bersama kami, bila syafaat kami kepada orang tua kami terus Tuhan curahkan. Bapa yang makasih, kami terus serahkan kaum muda, remaja di gerejamu yang memasuki dan persiapan untuk ajaran baru. Berkatilah Tuhan mereka, juga berkati pekerjaan yang dirindukannya, mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan campur tangan keberadaannya. Bahkan pelayanan mereka berkatilah, juga kerinduan untuk tulang rusuknya atau teman hidupnya, Tuhan akan sediakan sesuai kehendak dan rencana. Bapa, kami serahkan kaum muda remaja yang siap untuk kegiatan IBYC akhir Juni mendatang. Berkatilah Tuhan bersama tim BPD Jawa Barat yang sudah mempersiapkan segala keberangkatannya atau transportasinya dan akomodasi di Surabaya. Melalui semua acara itu kaum muda remaja diberkati, imannya semakin bertumbuh, pengenalannya akan Engkau, bahkan wawasannya boleh dibagikan ke keluarga, ke gereja, sehingga kekuatan di dalam Tuhan itu sumber kemenangan mereka. Bapa yang makasih, kami menyerahkan program-program di gerejamu, baik semua kegiatannya Tuhan, Tuhan campur tangan, semuanya semakin menyatukan. Rinduan kami bertumbuh di dalam Engkau, baik bertumbuh secara kualitas iman kami, kedewasaan kami, juga persekutuan kami. Kami saling mendoakan dan menguatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami menyerahkan gabungan gereja baptis, yayasan baptis yang Engkau percayakan saat ini kepada pemimpin-pemimpin baptis. Biarlah Tuhan berkati, terkhusus utusan-utusan Injil, baik di Aceh, baik di Kalimantan, baik di Pulau Sulawesi, maupun di Hong Kong, maupun di Jogja. Biarlah Tuhan berkati utusan-utusan Injil yang terus mewartakan kabar sukacita. Dan biarlah Kau berkati setiap umat-Mu yang terus didorong ambil bagian, baik doa, baik dana, sehingga Injil terus diberitakan di negeri yang kami kasih ini. Pada akhirnya Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkatilah Tuhan Komisi KPU dan calon-calon presiden, wakil presiden yang sedang disiapkan saat ini. Dan pesta demokrasi 14 Februari tahun 2024 berjalan dengan baik, aman atau kondusif. Biarlah Tuhan memilihkan pemimpin yang membangun negeri ini semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan dicita-citakan 2040 menjadi negara maju nomor 4 di dunia. Biarlah semuanya itu akan tercapai Tuhan, sehingga anak cucu kami kelak yang menikmati kemajuan negara ini semakin menyatakan syukur kepada Yesus Kristus yang memberkati bangsa dan negara kami. Semuanya ini kami persembahkan di dalam satu pribadi agung kami, Yesus Kristus, yang penuh kuasa dan ajaib. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Saya persilakan saudara untuk bangkit berdiri. Kita datang kepada Dia membawa suara hati kita dengan bersorak-sorai, karena Allah adalah sumber kuat kita semua. Saudara boleh bertepuk tangan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi.
tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagian. Sekali lagi. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Silakan saudara kembali duduk. Kita masuk dalam ibadah persembahan dan persepuluhan. Mohon pelayanan dari Bapak keluarga Sitanggang. Kami mohon pelayanan dari keluarga Bapak Sitanggang hadir. Ya, untuk doa persembahan dan perpuluhan. Kami mohon Bapak Diakon Sri Daji untuk pimpin dalam persembahan perpuluhan.
Terima kasih atas pelayanan dari Bapak keluarga Sitanggang. Saudara, ya, terima kasih. Saudara, saya ingin mengundang saudara untuk datang ke sekolah minggu, karena setiap hari jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak, setiap hari selalu ditempa dengan rutinitas kehidupan kita sehari-hari, tanggung jawab di dalam keluarga, tanggung jawab di dalam pekerjaan dan tugas yang lainnya. Jiwa kita akan semakin rapuh, ada kejenuhan, ada hampa kadang-kadang. Nah, tubuh roh kita perlu dikuatkan setiap harinya dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, gereja ini ada sekolah minggu, mulai dari anak-anak hingga pria dewasa dan wanita dewasa. Saya undang saudara-saudara untuk datang ke sekolah minggu supaya tubuh roh kita semakin kuat. Karena tubuh kita kuat, jiwa kita juga menjadi sehat dan kuat. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertanya
ibadah pada pagi hari ini. Persilakan Bapak Pendeta Husea. Ya, terima kasih. Seperti pujian tadi, ya, kita ibadah bertemu dengan ya, gak reuni, ya, seperti saya sharingkan tadi di sekolah minggu dewasa, bertemu dengan Tuhan. Ya, seperti pelajaran sekolah minggu ini, ibadah menghormati Allah atau takut kepada Allah dan tulus juga setia. Ya, tadi sudah dikupas banyak di sekolah minggu, juga aplikasinya, pertanyaan-pertanyaannya di kelas dewasa tadi oleh Pak Mister, juga kesaksiannya Pak Mister ya sangat memberkati. Ya, karena itu seperti tadi kaum muda, remaja, ya, adik-adik, silahkan ya kita belajar firman Tuhan di sekolah minggu. Ya, mengambil waktu, disitulah kita bisa saling menguatkan, mengetahui firman Tuhan dengan benar dan baik, ya, sehingga kita saling memberkati. Ya, hari ini kenaikan Yesus ke surga. Kemarin waktu jam doa secara online, Diakon Sejati sudah menyampaikan, ya, Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Ya, semuanya tuntas, selesai, lalu naik ke surga. Dan karya Kristus dilanjutkan gerejanya, kita semua memuji, menyembah, dan memberitakan Injil itu. Kemarin sudah pesankan, mengingatkan kita saat jam doa, karya Kristus dilanjutkan oleh gerejanya. Bukan malaikatnya ya, tapi gerejanya, yaitu kita semua. Hari ini kita akan melihat sisi yang lain, ya, makna kenaikan Yesus Kristus ke surga, yang Minggu atau Kamis kemarin kita peringati. Mari kita berdoa terlebih dulu. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami siap untuk belajar firman. Biarlah kami belajar fokus Tuhan pada kebenaran firman-Mu, sehingga iblis tidak mencuri, mempermainkan hati pikiran kami, sehingga mengganggu fokus kami saat merenungkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dan kami semua mengerti dengan baik benar pesan firman-Mu. Itulah kekuatan dan sumber berkat hidup kami. Di dalam kuasa Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Kenaikan Yesus ke surga. Ya, saya ambil dalam Markus 16:19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya, juga ditegaskan saat ditanya orang-orang Yahudi, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Saudara, di luar sana pengertian iman Kristen, orang-orang masih memahami secara harafiah. Allah kok tiga, Allah kok mati di salib, kok Alkitab kok banyak terjemahan, mana yang asli? Apalagi kalau ditanya, nggak tahu, ke gereja bertahun-tahun kalau kita nggak bisa jawab itu gimana? Mereka akan tersesat lagi. Ya. Contoh tentang ini juga. Ayat di sini banyak juga pemahaman yang salah. Kalau Allah duduk sebelah kanan, berarti yang kiri siapa? Kalau Allah duduk berarti sudah karyanya selesai, duduk manis atau pasif. Bapaknya kemana?
Kalau Yesus duduk di sebelah kanan, Bapaknya sebelah kiri. Ini pertanyaan-pertanyaan yang di luar sana sering kita dengar. Kalau kita nggak bisa menjelaskan, orang itu akan bingung lagi. Kok orang Kristen seperti itu yang nggak bisa menjelaskan? Padahal saya ingin tanya. Kita akan melihat kenaikan Yesus ke surga. Ya. Apa maknanya bagi gereja Tuhan saat ini? Sebelum itu kita lanjut ayat di sini. Ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, pada para muridnya, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita lihat ayat atau bahasa aslinya di sini. Ya. Homenun kurios Yesus metato lalesai autois aletopte eiston uranon kai. Ekatesen dari kata katiso. Ek dekion dari kata dekios tu teu. Apa makna itu? Juga ditegaskan di dalam Lukas 22. Ya. Dikatakan di situ juga dikatakan apotu nun de estai uhios tu antropu katemenos. Dari kata katemai atau duduk, bertahta, tinggal. Exdeson tes dunameus tu teu. Ya. Sekali lagi, kita perlu tahu teks aslinya. Sebab orang Kristen ditanya, Alkitab banyak terjemahan. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahkan ribuan. Apalagi ini ditambah Februari tahun ini ya, terjemahan baru bagian kedua. Mungkin nanti ada 10 tahun lagi. Teks aslinya ada kok, tiap tahun dirubah dan dirubah. Teks aslinya ada gak? Ini seperti ini teks aslinya. Kalau perjanjian lama itu ditulis bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani seperti bahasa Arab gitu ya. Mbahe bahasa Arab itu ya Ibrani dan bahasa Aram. Itu kalau perjanjian lama. Kalau perjanjian baru zaman Yesus ditulis di sini. Bahasa Yunani. Saat itu bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Karena itu Alkitab terpengaruh kultur, budaya, logat saat itu. Ini kalau kita bicara iman Kristen, ya, itu multilingua, multi bahasa. Kita lihat kenaikan Yesus ke surga, khususnya ia duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Ekatisen dari kata katiso, juga ditegaskan di Lukas 22. Katemai, tulis di situ katemenos, itu menekankan keberadaan apa? Apa setelah Yesus melakukan karyanya, lalu naik ke surga diam, pasif? Di sini kita akan melihat apa makna duduk di sebelah kanan Allah. Lanjut Mbak. Yang pertama, duduk di sebelah kanan Allah. Dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, katiso ek desios tuteu, itu menunjukkan bahwa Yesus berkuasa dan memerintah baik di surga dan di bumi. Ini menekankan keberadaan otoritas Yesus, memerintah baik di surga dan di bumi. Jadi otoritas Kristus setelah bangkit 40 hari menampakkan diri kepada para murid. Dan setelah 10 hari dia menurunkan atau dikenal hari Pentakosta. Dia otoritasnya di surga dan di bumi. Seperti ia pesankan dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, ini Mazmur mesianis, ya, nubuatan di kitab Mazmur tentang Yesus yang akan naik ke surga ya.
Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi duduk di sebelah kanan Bapa, setelah Yesus naik ke surga menunjukkan bahwa Yesus berkuasa memerintah di surga dan di bumi. Di surga itu apa? Segala makhluk. Contohnya apa juga? Para malaikat. Di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Terlebih di bumi. Entah itu latar belakang agamanya, sukunya apa. Kristus berotoritas. Menentukan layak enggak dia masuk kerajaan surga. Sudah tercatat belum orang-orang ini dalam kitab kehidupan? Jadi setelah Yesus ke surga, otoritasnya semakin nyata, semakin jelas bagi gerejanya. Karena itu di Kisah Pasal 4 ditekankan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit. Agama apa saja di Indonesia yang diakui 5. Itu belum yang tidak diakui. Puluhan bahkan ratusan. Syaratnya apa? 1. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, Yesus Kristus, di bawah kolong langit. Ini harus kita pegang dengan apa? Iman yang teguh. Kalau ini tidak menjadi keyakinan saudara, kita mudah runtuh. Terlebih dengan paham pluralisme yang menyatakan di setiap agama ada keselamatan. Mudah-mudahan itu kan keyakinan di luar iman Kristen, tapi dalam Kristus 1. Dan ingat, jangan agama dijadikan baju atau KTP saja. Di situ tidak akan menyelamatkan dirinya. Ini harus kita pegang erat. Kalau menyatakan, seperti contoh, istriku, istri yang tercantik di dunia. Itu kan keyakinan kita. Ya. Seperti Yesus Kristus satu-satunya jalan di bawah kolong langit ini masuk ke surga. Kalau kita tidak meyakini istriku tercantik di dunia, kita mudah goyah. Ya. Ada yang lebih segar, lebih cantik, mudah goyah. Itu kan keyakinan kita. Pribadi kita. Tapi jangan di lingkungan RT, RW, istriku tercantik. Ditertawakan orang. Ya, ditertawakan orang. Ya. Tapi masalah pribadi, iman kepada Kristus Yesus, itu harus kita pegang. Kalau itu tidak kita pegang saudara, mudah. Kemilaunya dunia itu menyeret kita meninggalkan di sini. Otoritas Yesus Kristus yang ada di surga dan di bumi. Yang kedua, duduk di sebelah kanan Bapa. Katiso ekdesios tuteu. Bukannya pasif Kristus memerintah dunia ini, tapi lihat, menunjukkan Kristus adalah sama dan sejajar kekuasaannya dengan Allah. Ya. Ibrani 1 ayat 3, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Jadi wujud gambar Allah ada di dalam
Yesus Kristus. Demut teselem, itu kalau bahasa Ibrani. Wujud gambar Allah atau ikon, fotokopinya Allah. Ya, ia cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Yang pertama tadi otoritasnya, pemerintahnya. Dia akan menghakimi siapa yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Dan di sini menunjukkan Yesus adalah segambar serupa dengan Tuhan. Kalau ada di dalam Alkitab, Yesus itu anak Allah. Orang sering memahami apa secara biologis. Kalau Yesus anak Allah itu gambaran, simbol bahwa Yesus itu firman Allah. Kalau di dalam kitab Yohanes, ya, anak Allah yang ada di pangkuan Bapa. Itu bagaimana Anda menjelaskan? Kok ada anak Allah ada di pangkuan Bapa? Itu maksudnya firman Allah yang keluar dari apa? Jadi kalau Yesus disebut anak Allah, itu Yesus adalah firman Allah. Ingat Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Karena itu duduk di sebelah kanan Bapa. Katiso ekdesios tuteu, menunjukkan Yesus wujud Allah. Dengan wujud Allah itu, Yesus Kristus menyatakan, mengukuhkan, mengokohkan kekuasaannya, kemuliaan dan keagungannya Tuhan kita Yesus Kristus. Dia satu-satunya yang berhak duduk di sebelah kanan Bapa dan menerima kemuliaan yang besar. Dia manifestasi wujud kemuliaan Allah. Itu saudara, makna duduk di sebelah kanan Bapa. Sehingga kita memahami firman Tuhan dengan betul, dengan benar. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh filsafat-filsafat kosong, oleh pengajaran-pengajaran kosong yang ada di dunia ini. Pertanyaannya, bagaimana makna Yesus kenaikan surga bagi kita sebagai umat percaya? Bagi kita sebagai umat tebusan. Dengan melihat otoritas, keagungan, kemuliaan Yesus Kristus itu. Yang pertama, hidup fokus kepada Kristus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kita memaknai banyak makna sebenarnya, tapi pesan saat ini, hidup kita belajar fokus kepada Kristus. Kalau kita belajar fokus pada Kristus, kita bisa melewati setiap tantangan, kesulitan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu? Amin Lian? Ya. Kita lihat tantangan martir pertama di sini. Dia fokus kepada Yesus Kristus. Perhatikan Stefanus, saat dia mengajar, bersaksi ya, dari kitab Taurat sampai akhir perjanjian lama dan menceritakan siapa Yesus Kristus atau Mesias itu, orang-orang Yahudi merespon sangat keji. Mereka melempari batu dan sangat sakit hati melihat khotbah
atau pengajaran Stefanus. Responnya justru seperti itu. Tapi jika kita melihat Stefanus fokus kepada Yesus Kristus. Katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat otoritas Kristus, bahwa situasi yang sangat mencekam bagi dia. Dia melihat otoritas Kristus, bahwa dia tidak diam Kristus. Bahwa Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Stefanus kuat. Sampai menyatakan apa? Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut dan berseru dengan suara nyaring. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Kalau Stefanus enggak fokus kepada Yesus Kristus yang sudah duduk di sebelah kanan Bapa, yang mempunyai otoritas di surga dan bumi, pasti sudah menyerah. Pasti sudah meninggalkan imannya. Tapi karena dia mengimani Yesus Kristus yang sudah berdiri duduk di sebelah kanan Allah yang akan menguatkan dia. Sampai dia berkata ini, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini seperti doa Yesus ya saat disalib ya. Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus fokus kepada karya yang ditugaskan Bapa kepadanya. Disalib pun enggak mudah saudara, dalam situasi terjebak, dalam situasi yang sulit untuk mempertahankan iman enggak mudah. Ya, tadi kita melihat ya, kelas bapak-bapak ya, mendengar kesaksian Pak Mister. Ya, saat harus memutuskan bawahnya kurang lebih 200 lebih ya Pak Mister ya. Enggak mudah. Pasti ABC orang-orang di sini ini. Dan pasti banyak orang datang membawa sekoper uangnya. Enggak mudah. Apalagi ditugasi atasannya, minggu harus datang. Dan kita umumkan siapa karyawan yang akan dikurangi. Enggak mudah saudara, situasi dan kondisi seperti itu. Tapi saat ditelepon bosnya, minggu saya ke gereja. Tapi jam 1 saya selesai ibadah, bisa datang. Di sini saudara, kalau kita enggak fokus kepada Kristus, kita mudah menyerah. Apalagi kalau minggu itu 2 kali lipat ya kesaksiannya, uang lemburnya. Kalau kita enggak fokus pada Kristus, kita mudah kalah. Contoh, lanjut Mbak, di sini. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Rekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Demas itu telah setia mendampingi Paulus dalam pelayanan, dalam misi-misi Paulus, setia. Tapi dalam perjalanannya, kok nggak enak ya, kok banyak tantangan ya. Dikatakan apa? Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku, dia pergi ke Tesalonika yang melambangkan dunia yang berlimpah materi, tahta dan jabatan. Demas meninggalkan panggilannya. Demas mulai luntur imannya. Paulus prihatin melihat kenyataan itu. Para orang tua
kaum muda di sini. Fokus kepada Kristus. Kalau Demas mulai fokus kepada dunia sehingga meninggalkan Yesus. Tentu Paulus mengingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakannya, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Kalau orang mulai fokusnya Bapak Ibu, ya, ke materi, ke jabatan, ke uang, bukan Kristus di situ, mulai menjerat. Tuhan nanti aja lah, minggu nanti aja lah, ini masih banyak lemburan, ini masih banyak tugas, masih banyak PR, nanti aja. Kalau orang mulai menomorduakan Kristus, saudara, di situ. Dan Paulus juga berpesan pada Timotius yang masih muda itu. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ini asal-usul Pak Martin sedang disorot ya. Asal-usul Pak Martin sedang disorot. Ya. Yang baru korupsi 8 triliun, 32 sedang disorot dari NTT. Anak Tuhan juga sedang disorot. Bayangkan anggaran NTT saja 3 triliun tiap tahun. Tapi yang sedang dikorupsi 8 triliun, mengalahkan anggaran pembangunan di NTT. Luar biasa toh. Kalau fokus ke uang saudara, seperti itu. Gaji mulai meningkat, semua mulai tersedia, kenyamanan demi kenyamanan mulai didapat. Ingat, ya, kalau Yesus semakin dinomorduakan, terjerat seperti itu. Enggak apa-apa Pak, kan korupsi 1 miliar belum tentu gaji saya setahun 2 tahun 1 miliar. Ini kan kesempatan 1 miliar. Paling nggak ditahan 2-3 tahun. Konsekuensinya kan lebih luas. Kadang orang main logikanya di situ. Saya bekerja 5 tahun belum tentu 1 miliar, 10 tahun belum tentu 1 miliar. Ini kan cuma ditahan itu saya hadapi. Kalau orang berpikiran nggak waras seperti itu. Di sini, kalau nggak fokus kepada Kristus, ibadah pun gitu ya. Kalau nggak fokus kepada Kristus, pulang itu hampa gitu. Karena fokus kepada Kristus sangat penting di dalam hidup kita. Ingat dalam sekolah minggu tadi. Ya, ibadah dalam keluarga Yosua. Ya, harus hormat kepada Allah. Harus ikhlas dan setia kepada Allah. Takut kepada Allah. Kita nggak tahu ya. Pak Osya juga nggak tahu. Mungkin Bapak Ibu membawa HP, ya, sedang melihat TikTok, kita nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita perbuat, apa yang sedang kita lihat dan dengar. Terlebih fokus ke apa kita. Allah tahu. Kalau itu tidak kita rubah cara itu saudara, ya ibadah cuma formalitas saja. Ibadah cuma tradisi saja. Oh cuma ini hari Minggu saya harus ke gereja. Sehingga kehidupan kita enggak ada pertumbuhan. Komitmen kita, tanggung jawab kita, kedewasaan di dalam Yesus Kristus enggak ada. Sehingga seperti itu. Kosong firman itu. Karena mulai fokus ke
hal-hal materi, uang. Ingat, saya tidak mengatakan uang itu jahat. Uang itu tinggal kita memegang HP ini. Ya. Kalau HP ini kita gunakan dengan benar, baik, ini sangat bermanfaat. Komunikasi kita, info-info di sini. Tapi kalau kita gunakan, di rumah ada wifi full, cepat, dibanding tempat lain kita salah menggunakan. Gitu. Tiap hari melihat film dewasa, menonton hal-hal yang jahat, menonton hal-hal yang porno. Ya. Ini orang tua perlu kadang mengecek HP anaknya, HP pasangannya. Kudus enggak pikirannya? Terlebih saat di gereja. Ini tantangan di sini. Kalau kita salah memanfaatkan menggunakannya, hidup kita terpuruk dan jauh dari Tuhan. Seperti uang. Itu berkat. Dengan uang kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Tapi kalau hidup kita segalanya diukur uang, saudara, enggak pernah cukup. Gaji 5 juta, 10 juta, 20 juta, enggak pernah cukup. Mari kita gunakan. Sehingga kita seperti Stefanus yang fokus, bukan seperti Dimas. Tatkala tantangan di depan matanya, dia meninggalkan Kristus. Lanjut. Contoh lagi Polikarpus. Polikarpus ini muridnya Rasul Yohanes. Ya. Dia di Smyrna, pelayan Tuhan di sana tahun itu. Ya, Smyrna sekarang Turki. Dia menyatakan itu oleh Kaisar Antonius. Ya. Karena dia sangat setia dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan Injil, dia ditangkap. Yang harus disembah bukan Yesus, tapi Kaisar. Lalu dibawa ke perapian, dia disuruh menyangkal. Sangkal Yesus. Apa susahnya kamu cuma menyangkal Yesus? Sudah saya bebaskan dari perapian ini. Tapi apa Polikarpus? Aku ini telah melayani Kristus sudah 86 tahun lamanya. Namun belum pernah Yesus sekalipun, sekalipun Yesus berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat mengutuk Kristus juru selamatku? Kalau orang hidupnya enggak fokus kepada Tuhan, Bapak Ibu, kaum muda, remaja di sini. Ada ejaan, ada hinaan di situ. Kita mudah menyangkal Kristus. Yesus ditukar dengan jabatan. Yesus ditukar dengan pacar atau teman hidup. Padahal kalau kita melihat tadi, otoritas Kristus naik ke surga seperti tadi. Tapi Polikarpus di sini enggak akan menjual imannya. Meskipun harus mengatakan saya tidak akan menyembah Yesus. Itu kan mudah katanya. Justru di sini sejarah Kristen, perkembangan gereja abad pertama, kedua, ketiga sampai hari ini mencatat Polikarpus imannya luar biasa. Lanjut. Apa yang kita maknai? Selain fokus kepada Kristus, mari kita lihat di sini. Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ingat, pembela bagi kita, parakleton, dari parakletos. Yesus Kristus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, parakletos. Itu penghibur, penasehat, konselor hidup kita.
dan penolong kita. Itulah Yesus disebut pembela. Sering ya dalam sidang hukum ada pledoi, pembelaan. Mungkin sewa pengacara yang hebat. Kita mempunyai parakletos atau parakleton, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Konteks di sini, baik kita sedang jatuh dalam dosa, baik kita sedang jatuh dalam Tuhan, jauh dari Tuhan. Kalau kita sedang jauh dari Tuhan tuh yang senang siapa? Andreas. Yang senang siapa? Kalau kita sedang jauh dari Tuhan, yang senang siapa? Iblis. Betul ya? Yang senang, yang sukacita, yang tepuk tangan itu iblis. Sehingga iblis mendakwa seperti imam besar Zakaria. Didakwa iblis. Kamu itu sudah jatuh dalam dosa, kamu itu orang gagal, enggak mungkin. Kamu enggak mungkin bisa, kamu enggak mungkin bisa, kamu enggak mungkin bisa. Kamu sudah jatuh dalam dosa. Dosamu sudah terpuruk. Itulah yang dibisikkan iblis. Sehingga orang takut mengambil keputusan. Ingat, kita ada parakleton, ada pembela. Itu yang sering kita enggak peka. Mungkin kita pernah mempunyai pengalaman pahit, tapi untuk bangkit bersama Tuhan kita sering kalah. Itu dakwaan iblis. Sehingga kita enggak ingin maju di dalam Tuhan. Enggak ingin berkarya bagi Tuhan. Itu kuasa iblis luar biasa untuk mendakwa, menjatuhkan kita. Kamu jangan ampuni dia, kamu harus balas. Itu dakwaan iblis. Dia sudah jahat kepadamu, dia sudah negatif kepadamu. Jangan percaya kepadanya, itu dakwaan iblis. Dakwaan iblis bisa kalahkan dengan kita mempunyai sang pembela yang duduk di sebelah kanan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Itu Paulus menyarankan kepada jemaat di Roma. Kamu sedang teraniaya, kamu sedang terpuruk. Diingatkan apa? Pembalasan itu hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu membalas kejahatan terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi standar orang Kristen itu lebih. Kalau ada firman Tuhan, berilah pipi, biarlah kamu ditampar pipi, berilah pipi kananmu. Jika kamu disuruh berjalan 2 mil, berjalanlah 3 mil. Itu bukannya harafiah seperti itu, ya, tapi itu standar orang Kristen. Kalau iblis enggak, kalau hukum lama enggak. Mata ganti mata, gigi ganti gigi kan gitu. Yesus menyempurnakan hukum itu. Standarmu itu lebih tinggi. Jangan kejahatan balas kejahatan. Apalagi di dunia luar sana. Kalau dipecat, dendam. Kalau dendam sudah menguasai dirinya, apa yang terjadi? Pembunuhan. Ya, beberapa minggu yang lalu ya di Semarang ya, karyawan tukang galon membunuh tuannya, luar biasa ya, dipotong-potong lalu dicor. Karena merasa tersinggung ya, tuannya ini terus menyakiti, mengata-ngatai yang negatif. Bahwa enggak ada orang, dia ditikam, dipotong-potong, dicor di rumahnya. Di sini. Yang senang siapa? Iblis. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, justru di situ kita menjadi batu sandungan diri kita. Ingat, Yesus menjadi pembela. Pembalasan itu adalah hakku. Mungkin di kantor, mungkin di tempat kerja, mungkin dalam bermasyarakat. Hari ini Bapak Ibu, ada yang menyatakan itu,
Gitu ya. Mari tetap tersenyum. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Kalau dia mengatakan enggak benar bagi kita enggak usah bela diri atau merasa sok benar. Di sini ya, Tuhan menilai dan pembelaan adalah hak Tuhan. Lanjut. Yang terakhir. Makna kenaikan Yesus ke surga yang pertama tadi mengajak kita fokus kepadanya. Karena banyak hal yang kita pelajari. Yang terakhir ini kita harus bersyukur. Hidup Bapak Ibu sudah dijamin di surga. Yesus Kristus naik ke surga di sini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan. Aku pergi ke situ itu menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi bagi kita sebagai umat percaya, Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Siapa yang pernah tinggal di hotel berbintang 5? Siapa di sini? Pak Mister sering. Yang lain? Mewahnya gitu ya. Wah, sampai bingung milih makanan. Waktu saya di Israel dulu, hotel berbintang 3 saja makanannya ya Tuhan. Suasananya buah apapun ada. Makanan apapun, semuanya ada. Ini baru di dunia, apalagi di surga. Amin Bapak Ibu. Sampai bingung. Mau mencoba ini, belum mencoba ini, aduh. Nanti enggak dicicipi ini belum pernah, tapi perut sudah, kan serba salah. Artinya semua nikmat. Yang hotel mewah itu. Semuanya ada. Itu baru hotel 3, apalagi hotel berbintang 5. Bagaimana membayangkannya? Jamuan makannya luar biasa. Itulah yang Yesus siapkan bagi kita. Jangan seperti saksi Yehova. Surga itu cuma dihuni 144.000 orang. Itu kan saya masukkan buletin kemarin ya. Itu keyakinan saksi Yehova. Sehingga menubuatkan Yesus datang itu 19:14 gagal maneng. 19:18 gagal, 19:30, 19:72 gagal meneng. Lalu mengatakan apa? Kok firman Tuhan kok dipermainkan seperti itu? Padahal sudah jelas ya, Alkitab mengatakan apa? Yesus datang seperti pencuri, tak seorang pun tahu. Kalau ada orang atau mengatakan hamba Tuhan atau pendeta mengatakan kalau Alkitab tidak berkata, jangan percaya. Seperti saksi-saksi Yehova. Ingat sekarang legal loh ya. Kalau zaman Orla dulu boleh kita laporkan mereka ke polisi karena legal. Sekarang dulu ilegal, sekarang legal. Gerejanya ada. Ya, di situ. Lalu mengatakan Yesus datang. Dia gagal. Menafsirkan apa? Kedatangannya itu dalam roh. Ya, kedatangan itu dalam roh, Tuhan sudah hadir. Nah, itu kan sesat di situ. Kan Yesus mengatakan dia datang ke dunia nyata secara fisik. Kisah Para Rasul 8 apa? Dia akan datang lagi menjemput kita secara fisik. Nyata nanti. Entah esok, lusa, atau anak cucu kita yang mengalami,
Yesus datang kembali ke dunia. Tapi yang jelas kita bersyukur, Dia menyediakan tempat surga bagi kita. Saya pasti bingung kalau diajak Mas Amos ke rumahnya asal-usul nenek moyangnya yang di Kupang. Meskipun ada Google Map, pasti ada was-was, nyampe enggak. Tapi kalau Mas Amos, ini Pak, yuk tak temani, lebih nyaman, lebih pasti. Apalagi Yesus Kristus menyediakan tempat bagi kita. Mari, rasa syukur itu kita nyatakan. Karena kemurahan Tuhan sudah dilimpahkan bagi kita. Kesimpulannya, kenaikan Yesus ke surga yang dinyatakan tadi duduk di sebelah kanan Bapa, katiso ek ostuteu, menegaskan kekuasaan Kristus, keagungan Kristus, dan kemuliaan Kristus. Pemerintahnya baik surga dan di bumi. Karena itu mengajak kita hari ini Bapak Ibu, hidup kita fokus kepada Kristus. Jangan fokus kepada masalah. Kalau kita fokus kepada masalah semakin stres. Dan gak ada waktu untuk Tuhan. Tapi kalau kita fokus pada Kristus dan melihat berkat Kristus yang luar biasa, Dia mendahului kita dan menyediakan tempat, kita bisa menaikkan syukur kepadanya. Mari, firman Tuhan hari ini mengajak kita. Kita syukuri Kristus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dan saat Ia datang esok, lusa, nanti, kita siap. Amin. Menjemput kita. Kita dibawa ke rumahnya, yaitu di surga yang mulia. Mari hidup kita sandarkan kepadanya. Kita menyatakan kasih kepadanya. Saya mengundang pemain musik, singer ke depan. Mari kita angkat satu pujian yang terakhir. Kita mempunyai sandaran di tengah-tengah hidup ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah naik ke surga dan menyediakan tempat yang mulia yang didambakan semua orang. Dan semua orang di luar sana belum tentu mendapatkan dan kita mensyukurinya. Karena tempat itu sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita pujikan satu-satunya yang kuandalkan dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Musik setengah suara, mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di surga, kami datang. Kepadamu kami menyerahkan hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari ini ada yang belum percaya Yesus Kristus. Dia satu-satunya juru selamat. Silakan berdoa. Mungkin masih meragukan Yesus Kristus. Silakan berdoa. Firman-Nya sangat jelas. Dia pemegang otoritas kekuasaan di surga di bumi. Tanpa melalui Yesus Kristus, hidup kita tidak dijamin masuk surga. Silakan berdoa. Saya mengajak juga jemaat, mungkin ada ketakutan, kekhawatiran, atau masih fokus kepada masalah-masalah duniawi, sehingga imannya mulai tergerus. Fokuslah kepada Yesus Kristus. Dia mengatasi maut, terlebih masalah-masalah kita. Kalau kita sedang bergumul hari ini, semua permasalahan, ujian, tantangan yang saat ini ada, tidak melebihi kekuatan kita. Tinggal kita mau percaya, berserah kepada. Silakan berdoa. Sehingga kekuatan kemenangan Tuhan limpahkan kepada. Dia sumber penolong, sumber berkat kita. Yesus naik ke surga. Sudah mentuntaskan karyanya. Saya mengingatkan, mengajak. Mungkin kita belum pernah memberitakan Injil. Sudah rajin ibadah, sudah bertahun-tahun ikut Yesus. Silakan, awalnya berdoa dulu. Mendoakan anak-anak kita, keluarga kita yang belum percaya Kristus. Bapak Ibu akan diberi hikmat oleh tuntunan oleh Roh Kudus. Jika hal itu enggak pernah ada kerinduan diri kita, kita belum bisa memaknai kenaikan Yesus ke surga yang memberi amanat agung bagi kita. Mendoakan, itu bagian kita melakukan, memberitakan Injil. Kaum muda remaja, mungkin sering gagal, sering kalah. Mungkin di masa lalu kita susah bangkit. Ingat, iblis selalu mendakwa. Tuhan ingin membangkitkan kita, semangat kita, sukacita kita bisa dipakai untuk kemuliaannya. Mari kita menjadi betul-betul umatnya mengalami kemenangan. Sehingga dakwaan iblis kita kalahkan. Karena kita mempunyai pembela yang luar biasa. Penolong satu-satunya yang menjamin hidup kita. Yang terakhir mungkin minggu ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin permasalahan ekonomi, mungkin kesehatan kita, mungkin anak-anak kita, mungkin pekerjaan. Mari kita berserah kepada. Ini Tuhan kami jemaat-Mu, ini Tuhan kami umat-Mu. Berseru kepada Engkau. Apapun yang sudah Engkau lakukan bagi kami belajar mensyukurinya Tuhan. Hidup kami belajar fokus kepada Engkau. Mengandalkan Engkau. Melihat kemurahan Engkau. Sehingga tantangan hari yang ini kami hadapi, kami bisa lewati karena dari Engkau. Kami juga bersyukur Tuhan, hidup kami sudah Engkau jamin
Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami. Itulah andalan hidup kami. Kami bisa kuat sampai saat ini juga kemurahan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kepada Yesus Kristus yang sudah naik ke surga menjamin hidup kami. Doa, seru, syukur kami serahkan. Amin. Mohon kesabarannya sebelum doa berkat, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu. Mengingatkan persekutuan doa 24 Mei, ya, masih dilakukan secara online, persekutuan doa kita. Firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Wardoyo Rusulan. Ya. Kami mengundang Bapak Ibu bisa join, bisa bergabung, ya, saling menguatkan, info doa, memberikan kesaksian, dipersilahkan, ya, dalam persekutuan doa. Minggu 28 Mei itu ada sekolah minggu gabungan, kelas Indria sampai remaja dilayani guru-guru tunas muda. Kelas pemuda dewasa dilayani oleh Bapak Tri Prasetyo. Jadi seminggu sekali, sebulan sekali kita itu minggu terakhir sekolah minggu gabungan. Berikutnya, petugas ibadah ya, 28 Mei, ya, yaitu bisa dilihat Bapak Ibu, ya, sehingga semuanya siap melayani Tuhan besok hari Minggu, khususnya PKMP, PKRB. Ya, di situ. Terus ada lagi tambahan PKMB, Mbak Priska? Nanti, ya. Mengingatkan, ya, yang terakhir, orang tua yang putra-putrinya ikut IPYC, Persekutuan Pemuda Remaja Nasional, nanti akhir Juni, ya. Kemarin sudah kumpul, setelah ini kumpul sebentar, ya. Sudah keluar kosnya, ya. Berapa yang harus peserta bayar, ya. Gereja sudah membayar untuk pendaftaran, juga gereja menambah lagi kosnya, ya, untuk akomodasi, ya, juga untuk transportasi. Ya. Jelasnya rinciannya seperti apa, yang bareng BPD rinciannya nanti jelas sudah dihitung, sehingga semuanya akan objektif, ya. Bantuannya baik yang join transportasi BPD atau akomodasinya di Surabaya. Ya, orang tua harap tinggal sebentar yang putra-putrinya ikut, sehingga ada panitia yang mengurusi daftar dan akomodasi di sana, itu jelas. Ya. Itu aja. Dan mengingatkan semua peserta IPYC yang daerah Jawa Barat sebelum berangkat itu ada persekutuan, ya. Sehingga di sana nanti saling kenal. Ya. Dan ketuanya di BPD Jawa kemarin menginformasikan apa-apa harus diinformasikan, ya. Ketua, sehingga BPD Jawa Barat tanggung jawab, khususnya Komisi Pemuda, ya. Dan kegiatan yang di sana juga, ya, sehingga diinformasikan. Ya, itu aja. Nanti mungkin diperjelas oleh Mbak Priska, Mbak Karen dan Cia untuk rinciannya. Ada lagi tambahan? Ya, yang terakhir ada tamu hari ini yang ibadah, yaitu Bapak Ibu Nema Halawa. Silakan berdiri. Ya, makasih Bapak Ibu Nema Halawa. Mereka dari GP Anugerah, Mas, ya, Cimahi. Ya, makasih. Tinggalnya sekarang di Pangauban, ya. Iya, ya. Iya. Itu Palen itu. Iya tuh, ya. Iya. Itu Bu Erni Tandukseng itu tetangga karena punya rumah di sana, ya. Tuh, ya. Juga ada persekutuan, ya, di sana, ya. Ya, Mas, ya, di situ. Ada lagi yang baru pertama kali hadir? Silakan, perkenalkan.
Tidak ada? Makasih. Mari kita mohon berkat kepada Tuhan. Kita berdiri bersama-sama menaikkan doa berkat kepada Allah Bapa kita di surga. Kemuliaan hormat bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal yang kami puja, kami sembah. Yang sudah naik ke surga, menjamin keselamatan hidup kami, dan memberkati kami. Pulanglah dengan damai sejahtera dari berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita pujikan Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu kepada saudara-saudara semua.